Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang penciptaan dan pengelolaan jaringan. Langsung saja saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang apa itu network jaringan. Jaringan sangat penting dilihat dari perspektif CRM strategis karena anggota jaringan pasokan input material, jasa, pendanaan, orang, teknologi, dan pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan nilai proposisi untuk pelanggan fokus perusahaan. Mereka juga menyediakan layanan seperti iklan, logistik, dan distribusi yang membantu meningkatkan dan memuaskan permintaan pelanggan. Network jaringan adalah gabungan dari berbagai organisasi yang bekerja bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan nilai pelanggan bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam manajemen jaringan. Sebuah jaringan terdiri dari perusahaan supplier, joint venture, distributor, franchise, lisensi, dan lain-lain yang mendukung sebuah perusahaan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai atau value pada pelanggannya. Sebagian perusahaan beroperasi dengan dua jaringan besar, yaitu jaringan supplier dan jaringan distribusi. Yang pertama yaitu jaringan pemasok atau jaringan supplier. Setiap perusahaan tidak memproduksi semua komponen atau bahan bakunya itu secara sendiri, akan tetapi hanya beberapa persennya saja. Contohnya pada Toyota hanya memproduksi 20% nilai produknya. Toyota tergantung dari network sekitar 50.000 hubungan dengan supplier mensuplai input yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah mobil. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen network dan CRM. Manajemen network merupakan suatu disiplin yang berhubungan dengan operasional pengaturan dan monitoring jaringan data dan voice. Manajemen dalam terminologi mencakup yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua organizing atau organisasi, yang ketiga monitoring dan accounting, dan yang terakhir controlling terhadap suatu aktivitas. Dan selanjutnya yang kedua adalah CRM. CRM adalah sebuah istilah industri teknologi informasi untuk metodologi dan strategi perangkat lunak atau software dan atau aplikasi berbasis web lainnya yang mampu membantu sebuah perusahaan mengenterprise kalau besar ukurannya untuk mengelola hubungan dengan para pelanggan. Atau CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan supaya tidak lari ke pesaing dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu telepon, email, maupun di situs atau hasil pembicaraan dengan staff sales marketing. Itu saja. Hubungan pemasok. Manajemen hubungan pemasok berbeda dengan manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pemasok adalah pekerjaan back office. Para pemasok perlu diberikan penjelasan dan diatur agar mereka menyediakan bahan yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan harga yang tepat sehingga memungkinkan perusahaan inti melayani para pelanggannya dengan baik. Saat ini banyak perusahaan bekerja sama dengan para pemasok mereka dalam sejumlah kegiatan secara erat seperti pengembangan produk, di mana pemasok mungkin memiliki beragam ide untuk perbaikan produk atau produk baru. Yang kedua, program pengakuan resmi pemasok dengan menggunakan standar internasional seperti ISO. Aliansi antara perusahaan non-kompetisi. Aliansi antara perusahaan non-kompetisi contohnya seperti ekspansi internasional, contohnya PNG dan Unilever. Yang kedua, integrasi vertikal. Rekanan vertikal mempertemukan mereka yang berada di sekitar rantai penawaran dan permintaan. Contohnya Pepsi menjadi bagian dari Pizza Hut. Yang ketiga, ada diversifikasi. Aliansi yang ditujukan untuk diversifikasi berciri perjanjian lintas industri. Contohnya adalah Philips dan DuPont telah bekerja sama dalam pengembangan sebuah sistem piringan optik untuk penyimpanan data. Aliansi antara perusahaan yang sedang berkompetisi, contohnya waralaba, regulator, kontraktor manajemen, lisensi, agen, dan para pekerja. Internal marketing, sebuah usaha yang terencana untuk mengatasi ketahanan perusahaan terhadap perubahan dan untuk meluruskan, memotivasi, mengintegrasikan pegawai terhadap penerapan strategi fungsional dan strategi perusahaan yang efektif. Rangkaian layanan laba.
Perusahaan percaya bahwa pegawai yang bahagia membuat pelanggan bahagia dan membuat pemegang saham juga bahagia. Hubungan antara performa bisnis, kepuasan pelanggan, dan kepuasan pegawai tertuang pada rangkaian layanan laba.